Kembali lagi dengan kami di Janari. Oh iya, sebelum mulai saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslim dan jangan lupa untuk kuat nahan es sirup di tengah hari. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikopat yang pura-pura menjadi anak kecil yang diadopsi oleh satu keluarga, namun tak disangka anak kecil ini sudah berumur 33 tahun. Bagaimana ceritanya? Oke, kita langsung ke topiknya. Barbora Scarloppa. Film Orphan yang dirilis di tahun 2009 menceritakan kisah seorang anak kecil berumur 9 tahun yang diadopsi oleh satu keluarga. Di luar dugaan, anak kecil bernama Esther yang diperankan oleh Isabel Fuhrman bukanlah seorang anak kecil yang polos, melainkan seorang wanita dewasa berumur 33 tahun yang mengidap penyakit hipopituitarisme dan seorang psikopat. Meski tidak pernah diklarifikasi secara langsung oleh sang produser, kisah Esther ini diduga terinspirasi dari kisah nyata di kota Kurim, dekat Brno, Republik Ceko pada tahun 2007, hingga populer dengan sebutan kasus Kurim atau Kurim Case. Tokoh utama dari kasus ini adalah Barbora Scarloppa, seorang wanita berumur 34 tahun. Tidak ada informasi yang jelas dan pasti mengenai wanita misterius ini. Yang diketahui, dia adalah lulusan universitas jurusan Dramatic Art. Kasus ini sangat kompleks dan melibatkan kepolisian dua negara, yaitu Republik Ceko dan Norwegia. Kalau dirunut, kasus Kurim bermula dari tahun 2005 di keluarga Mauropa. Saat itu, Clara Mauropa, sang ibu kelahiran tahun 1975, sangat menyayangi kedua anaknya, Onrex 6 tahun dan Jakub 8 tahun. Dikabarkan Clara sebenarnya mengidap penyakit mental sejak kecil, di mana dia menganggap dirinya adalah reinkarnasi dari Joan of Arc dan seorang berbicara dengan Tuhan. Pernikahannya kandas karena ketakutan suaminya akan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga karena fantasi dan penyakit mental istrinya ini. Setelah pernikahannya kandas, Clara merasa kesepian dan mengundang anaknya Catherine untuk tinggal bersamanya. Tak disangka, Catherine membawa juga seorang anak perempuan berumur 13 tahun bernama Anna Järpinen yang sebenarnya adalah Barbora Scarloppa. Anna atau media menyebutnya Annika diceritakan sebagai anak yatim piatu dari Norwegia, korban penganiayaan. Clara mempercayainya dan kemudian memutuskan untuk merawat Anna. Anna juga dikabarkan menderita dari berbagai penyakit seperti leukemia, gagal ginjal, buta, dan bisu sehingga harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Namun, hanya Catherine yang membawanya ke rumah sakit dan Clara tidak pernah diizinkan untuk menemaninya ke rumah sakit. Di tahun 2007, Ondrej dan Jakub kembali tinggal bersama Clara dan dipindahkan ke rumah baru di Kurim oleh si dokter. Kalau anak dapat kamar bagus berwarna kuning dan penuh dengan mainan, sementara kedua anak lelaki itu ditempatkan terpisah di ruangan kurungan besi yang gelap di bawah tanah, dan dalam keadaan terikat dan tidak berpakaian apa-apa. Terlebih lagi Ondrej, hanya ada ember yang menemani mereka di dalam kurungan itu. Selama berbulan-bulan, penyiksaan yang lebih mengejutkan adalah rencana sadis dari Anna untuk menggebukan kedua anak tersebut. Setelah mereka menjadi gemuk, daging mereka Ondrej di bagian kaki dan Jakub di bagian tangan dipotong untuk dimakan bersama anggota sekte lainnya. Mereka pun dipaksa untuk makan daging mereka sendiri. Kurungan kedua anak lelaki itu juga dipasang kamera agar penderitaan mereka berdua bisa dilihat dari dapur. Hal ini menjadi bumerang bagi mereka. Di bulan Mei, tetangga mereka Edward T juga memasang jenis kamera yang sama untuk memantau anaknya yang baru lahir. Tidak disangka, TV di rumahnya malah tersambung dengan kamera di kurungan kedua anak lelaki itu. Terdiam dan shock berat, Edward melihat video seorang anak terbaring dalam keadaan tak berpakaian di atas lantai dengan keadaan tangan terikat di belakang. Dia juga melihat tangan perempuan memberi makan anak itu. Edward menyadari bahwa TV-nya telah menangkap sinyal kamera dari rumah tetangganya. Dia segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian yang kemudian langsung mendatangi rumah tersebut. Ketika pihak kepolisian berusaha masuk ke dalam rumah, Clara dan Catherine menahan sehingga pintu secara paksa didobrak. Merasakan adanya kemungkinan identitasnya terbongkar, Anna segera menuju ke ruang bawah tanah dan berpura-pura menangis meminta bantuan dan tak berdaya sambil memeluk boneka beruang. Pihak kepolisian kemudian menemukan mereka bertiga di bawah tanah dan segera menyelamatkannya.
Sedangkan Clara dan Catherine ditahan atas tuduhan penganiayaan. Ketiga anak tersebut dibawa ke panti asuhan bernama Clocanek untuk dirawat di sana. Tetapi di malam yang sama, anak melarikan diri hingga pencarian pun dilakukan. Ia bersama dengan temannya berhasil pindah ke Denmark sebelum akhirnya kabur ke Oslo, Norwegia. Usahanya ke Oslo dibantu oleh Martin Parner, seorang manajer teater yang pindah ke Norwegia. Martin membantunya membuat paspor dengan nama Adam, seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun. Martin sendiri sebenarnya memiliki seorang istri dan anak lelaki bernama Adam. Alasan membantu Barbora tidak diketahui dan setelah pindah ke Oslo, Adam dimasukkan ke sekolah Marielens pada bulan September. Beberapa bulan berikutnya dia pindah ke panti asuhan setelah mengaku dianiaya. Pada tengah bulan Desember, Adam menghilang dari panti asuhan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Foto orang hilang disebar pada tanggal 4 Januari. Pencarian pun dilakukan sampai sebuah info menyatakan bahwa ia berada di kota Arktik, Tromsø. Saat diinvestigasi, terkuak dari hasil sidik jari bahwa ia adalah Barbora Skarlopa, seorang saksi mata yang dicari-cari oleh pihak kepolisian Republik Ceko untuk kasus Kurim. Setelah dikonfirmasi oleh kepolisian Ceko, Barbora pun diekstradisi ke Republik Ceko untuk kasus Kurim. Selama proses penyelidikan kasus Kurim, Clara dan Catherine mengakui kepada pihak kepolisian bahwa mereka telah menyiksa kedua anak lelakinya. Alasan penyiksaan itu tidak pernah dijabarkan oleh Clara sendiri. Clara yang baru menyadari bahwa anak ternyata adalah Barbora, kemudian mengklaim bahwa ia sebenarnya dimanipulasi oleh Catherine dan Barbora. Pengadilan memvonis penjara kelima pelaku penyiksaan, Clara 9 tahun, Catherine 10 tahun, Jan Skarla 7 tahun, Hanna Basopa 7 tahun, Jan Turek 5 tahun, dan Barbora Skarlopa 5 tahun. Saat ini kelima-limanya telah bebas. Motif dari penyiksaan ini juga tidak pernah terungkap dengan jelas. Salah satu pendapat menyatakan bahwa sekte The An terhubung dengan organisasi kriminal pedofil eksploitasi anak orang kaya yang berani membayar mahal untuk melihat penyiksaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan anak kecil. Pendapat ini diperkuat dengan bukti keberadaan kamera di dalam kurungan untuk memantau kedua anak lelaki tersebut. Besar kemungkinan bahwa kamera itu dibiayai oleh organisasi tersebut. Semoga saja kebenaran akan terkuak suatu saat nanti. Buat kalian yang mempunyai konten horor atau cerita horor, bisa kirim di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe ya guys, and share juga. Dan terutama lagi, jangan tonton sendirian.